Mudah-mudahan nanti bisa diikuti banyak teman-teman lainnya. Nggak apa-apa, anggap aja kita semua narasumber ya. Yang Iya, lain kan tapi nonton diskusi. Kalau diskusi ya, nggak apa-apa aja. Segini nonton lebih live-nya banyak langsung diskusinya nanti. ya di YouTube dan kita lebih banyak diskusi. Ya, Nah, pada malam hari ini teman-teman juga saya lihat sudah banyak yang ikut calon guru penggerak angkatan 7 dan pekerja praktek guru penggerak. Alhamdulillah saya lulus CGP angkatan 7. Mau belajar lagi nih, Bu. Ya, mau belajar lagi. Jadi saya niatnya 10 tahun ke depan doakan saya bisa jadi profesor gitu ya. amin, amin, amin. 60 tahun target saya berikutnya jadi profesor. Ya, mudah-mudahan sebelum usia 60, Pak. Iya, oleh karena itu memang harus terus belajar, saya harus terus kosongkan buat saya. Nah, alhamdulillah ada kakek Merja ya, Gamal Jagama yang akan memberikan ilmunya pada kita semua. Saya Ya, sambil ini ya sekedar menyelesaikan sharing sih, naskah nggak kasih guru ilmunya. inspiratif mau saya Ya, kirim, pengen coba-coba ikut gitu, mudah-mudahan iya, menang. mudah-mudahan. Ya, Amin ya rabbal alamin. ya, Itu saja kakek Merja, mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut dengan amin. yang Ya, lebih banyak. Jangan lupa minimal nanti tanggal sekali sebulan 28, kita bisa ini gitu ya, ganti-ganti. ya. Jangan lupa hari Jumat tanggal 28 saya akan mengadakan acara peluncuran buku Kisah Om Jai 50 tahun. Mantap. Dan juga pengumuman pemenang tantangan penulis ya selama 60 hari di Kompasiana. Siapa pemenangnya nanti akan kita umumkan. Amin. Sekaligus juga hari ini Om Jai membuka lomba menulis di blog atau di Kompasiana juga boleh. Paling lambat tanggal 27. Temanya Om Jai, Guru Blogger Indonesia. Teman-teman silakan ramaikan, boleh lebih dari satu artikel, semakin banyak semakin bagus. Alhamdulillah sponsornya udah ada. Tadi dari penerbit Andi akan memberikan 10 buku, dari Bu Kanjeng 10 buku, Pak Muminin 5 buku, ya, dan doakan Om Jai dapat sponsor lainnya. Sehingga nanti hadiah kejutannya dari sponsor lebih banyak lagi. Itu saja. Ya. Sambutan dari Om Jai, kita mulai diskusinya. Silakan Pak Merza, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Baik, saya siapkan sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu lagi dalam acara sharing and discussion session. Melanjutkan yang bulan lalu, mudah-mudahan setelah ada tantangan dari Om Jai, tidak berakhir dengan tantangan itu saja, kita bisa tetap ada kegiatan saling menukar dan menambah wawasan. Dia juga mudah-mudahan nanti ada tantangan berikutnya. Mudah-mudahan nanti coba saya akan buat tantangan juga. Kebetulan saya juga kemarin sama KPB ada tantangan untuk menyusun tulisan tentang dunia membaca anak, mengembangkan minat baca anak gitu. Saya sih sebenarnya berharap dari guru-guru juga banyak karena yang langsung, tapi mungkin lebih sibuk jadi belum banyak yang dari guru, justru dari yang umum yang banyak sudah ikut, masih ada sampai tanggal 23. Nah, mudah-mudahan nanti bisa, karena rencananya akan saya bukan juga yang tulisan-tulisan yang menarik agar kita bisa menyemangati kembali orang tua untuk melatih anaknya gemar membaca, karena dengan zaman digitalisasi sekarang yang sebelumnya memang Indonesia itu minat bacanya rendah jadi semakin rendah. Nah, baik, kita mulai yang kita diskusikan hari ini, yaitu nilai-nilai amanah bagi seorang pendidik. Nah, amanah itu adalah menjadi terpercaya karena penuh tanggung jawab, cepat tanggap, akurat, dan disiplin,
serta melakukan pendidikan dan pengajaran dengan senantiasa menggunakan penalaran berdasarkan data dan kebenaran faktual berlandaskan keimanan kepada Allah. Jadi amanah yang kita bahas di sini, amanah sebagai seorang pendidik itu adalah menjadi terpercaya karena penuh tanggung jawab, cepat tanggap, akurat, dan disiplin, serta melakukan pendidikan dan pengajaran dengan senantiasa menggunakan penalaran berdasarkan data dan kebenaran faktual berlandaskan keimanan kepada Allah. Karakteristik amanah itu adalah, pertama, amanah itu adalah perpaduan antara integrasi dan kompetensi atau kecakapan. Nah, kalau kita lihat dari tafsir surat An-Nisa, surat keempat ayat 58, nanti bisa baca di suratnya, bahwa amanah itu berkaitan dengan kecakapan. Dan tidak mungkin seorang akan amanah dengan hal yang dia diserahkan kepadanya kalau dia tidak punya keahlian atau kecakapan atau kompetensi terhadap hal yang diamanahkan. Jadi kalau dia tidak bisa menjalankan amanah, berarti sebenarnya ada yang salah dari si pemberi amanahnya. Itu juga bisa, kesalahan itu berasal dari si pemberi amanah, karena memberikan amanah kepada orang yang tidak cakap untuk menjalankan amanah itu, atau dalam bahasa kitanya tidak punya kompetensi untuk menjalankan amanah tersebut. Nah, yang kedua, amanah itu terkait dengan hikmah, kebijaksanaan, dan keadilan. Jadi orang yang menjalankan amanah itu adalah yang menjalankan sebuah kebijaksanaan dengan suatu keadilan. Nah, kalau kita tilik lebih lanjut, amanah itu bertolak dari kata amn, yaitu dalam bahasa kitanya adalah peace and protection, atau aman, yaitu kondisi damai dan terlindungi. Kemudian level berikutnya adalah tukmanina, yaitu situasi mental yang terlepas dari rasa takut dan gusar. Dan level teratas dari amanah adalah iman, yaitu bagaimana kita dapat melakukan sesuatu yang bisa diyakini oleh kita berdasarkan suatu firman yang kita yakini. Nah, kemudian iltakil amanah ini ada dua. Itu bisa kita buka di surat Al-Ahzab ayat 3, surat 33 ayat 72. Nah, amanah ini ada dua sisi. Pertama yaitu berkaitan dengan kezoliman yang lawannya adil. Dan yang kedua adalah jahil yang lawannya alim. Jadi amanah ini berkaitan dengan dua hal, yaitu masalah tadi keadilan yang lawannya zolim, dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan alim. Jadi alim ini tadi sudah kita bahas, berkaitan dengan kompetensi. Jadi lawan dari alim ini adalah jahil. Nah, inklusi ilmu dan keadilan ini adalah merupakan syarat penunaian amanah. Jadi amanah ini akan bisa dijalankan jika orang yang diberikan amanah itu punya ilmu atau kompetensi dan seorang yang bijak sehingga punya rasa keadilan. Nah, kecakapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepandaian atau kemahiran dalam mengerjakan sesuatu. Kecakapan hidup adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk berani menghadapi masalah hidup dan kehidupan secara
proaktif, mencari dan juga menemukan solusi, sehingga akhirnya mampu mengatasinya dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain. Juga memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, berempati, dan mengatasi stres. Nah, jadi amanah tadi akan berkaitan dengan kepandaian atau kemahiran dan kecakapan. Jadi kecakapan hidup itu tadi sudah disampaikan adalah sebuah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk berani menghadapi masalah hidup dan kehidupan. Masalah hidup dan kehidupan yang bagaimana, yang secara proaktif mencari dan juga dia bisa menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasi dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain, memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan, bisa melakukan pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, mampu berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antar pribadi, dan memiliki kesadaran diri, berempati, dan mengatasi stres. Nah, dengan kecakapan ini, seorang yang menerima amanah bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin ini tidak hanya terkait dengan jabatan, tetapi kita selaku pribadi itu haruslah bisa menjadi seorang pemimpin. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu jika kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Jadi pemimpin itu adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan minimal di satu bidang. Misalnya kita yang ada di sini sebagian adalah guru, jadi punya kemampuan dan kecakapan dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Dengan demikian sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu atau beberapa tujuan. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai guru tentu punya kemampuan untuk mempengaruhi anak-anak didiknya. Nah, jika tidak punya kemampuan kecakapan, tidak mungkin Bapak Ibu akan menjadi seorang guru. Apalagi sekarang banyak yang menjadi guru penggerak. Itu kan levelnya satu level di atas guru biasa. Nah, kalau tidak punya kecakapan dalam mempengaruhi orang, tentulah Bapak Ibu tidak akan bisa menjadi guru. Nah, itulah seorang yang mempunyai kecakapan dan kelebihan minimal itu, dia akan bisa menjadi pemimpin. Syarat untuk menjadi pemimpin itu tadi adalah mempunyai kecakapan atau kompetensi dan juga kebijaksanaan. Jadi setiap orang yang cakap belum tentu menjadi seorang pemimpin. Seorang yang bijaksana juga belum punya pemimpin. Tapi seorang pemimpin pasti dia memiliki kecakapan dan kebijaksanaan. Nah, itu mungkin pengantarnya dan tentang itu. Kemudian kita akan diskusi dengan melihat video berikut ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian kita bahas dan kaitkan perilaku utamanya tentang amanah ini, ya. Jadi yang ada 4 kompetensi guru yang harus kita kuasai. Pertama adalah kompetensi sosial. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Dan keempat, kompetensi pedagogi. Inilah tadi 4
kompetensi itu. Jadi kompetensi sosial itu adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidikan, orang tua, dan wali murid. Kemudian kompetensi kepribadian adalah terkait dengan sikap dan penampilan. Merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang matang, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, jadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kemudian kompetensi profesional adalah menguasai materi pembelajaran secara luas dan dalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap kompetensi. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi pedagogik. Merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, rancangan dan pelaksanaan pelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk aktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Nah, itulah tadi tentang amanah. Nah, mungkin kita diskusi dulu. Tadi amanah itu kan berkaitan dengan pengetahuan dan keadilan dan kebijaksanaan. Tadi kita terkait dengan pengetahuan bahwa bagaimana menjadi seorang guru yang bisa menjalankan amanah. Baik, kita diskusi dulu. Silakan. Ya, saya Pak Kakek ini mau bertanya ya. Ya. Saya Pak Rusmana. Iya. Rusmana. Kita udah amanah nih. Contoh kita, oke lah amanah. Kita bekerja, contoh di sekolah. Kalau pemimpin kita tidak amanah, jadi apapun kayaknya bagaimana tuh Kakek? Saya soalnya kalau minta sesuatu untuk ini gitu, untuk khususnya bahan praktek gitu kan. Nah ini tentu kita udah amanah gitu kan. Saya juga kesel juga kan kadang-kadang itu, yang sering saya alami itu hampir saya bekerja di 2 instansi ya seperti itu. Gitu. Ini bagaimana caranya solusinya gitu. Kadang-kadang kan saya suka yang namanya saya ngajar di SMK, terus terang aja jadinya, aduh, kalau saya pernah di pelatihan di Duren Sawit itu melatih anak siswa SMK yang tidak punya alat praktek. Begitu saya minta bahan untuk praktek, ternyata saya nggak dibeli-belikan gitu kan. Udah, saya terpaksa memulangkan anak. Nah tentu kita kan di situ, menurut saya ini pemimpin apa yang dikatakan Kakek tadi betul, ya kan? Tapi ini bagaimana caranya solusinya untuk para pemimpin ini gitu? Ya. Itu aja pertanyaannya. Ya. Ya, kita kan bicara nih dari 2 sisi ya Pak ya. Pertama kan dari sisi kita dulu ya, sebagai orang yang mendapat amanah. Nah, kita jalankanlah dulu
semua yang bisa kita lakukan. Makanya tadi kan kalau amanah itu harus punya kompetensi dan kebijakan ya. Jadi kan kita mencoba dengan mungkin tadi dari sisi kompetensi kita sudah lengkap semua. Nah, bagaimana dari kebijakan itulah yang perlu kita usahakan. Kan ada yang menyangkut diri kita sendiri, ada menyangkut orang luar. Pemimpin kita kan adalah bukan dalam kekuasaan kita. Jadi sehingga kita tidak bisa terlalu banyak untuk ikut di situ. Kita bisa hanya memberitahu, ya batasnya, kemudian menyampaikan. Kalau dia ternyata tidak, berarti yang tidak amanah kan dia. Nah, dengan dia tidak amanah bukan berarti terus kita menyerahkan atau kemudian kita menjadi ikut-ikutan tidak amanah. Ngapain saya harus amanah? Orang di atas saya tidak amanah. Berarti itu kan tidak baik. Jadi kan kalau dalam pelajaran lain mungkin nanti ada apa yang disebut hal yang berada di bawah kekuasaan kita sebagai kita seorang player. Seorang player itu adalah kita menjalankan apa yang ada di dalam kekuasaan kita. Kemudian kita tidak menyalahkan hal yang ada di luar orang lain. Kalau kita menyalahkan misalnya atasan saya nggak amanah sehingga saya menjadi tidak amanah, itu berarti kita adalah seorang victim ya, bukan seorang player melakukan itu. Di situ kan Bapak yang tahu di lapangan apa yang kira-kira bisa mengurangi hambatan yang seharusnya lancar untuk menjalankan amanah Bapak tadi. Disitulah pentingnya tadi kebijaksanaan. Mungkin Bapak mengajak murid-murid yang lain, karena itu tidak bisa, apakah yang bisa kita lakukan bersama dengan kesungguhan Bapak, dengan ketulusan Bapak, bahwa Bapak akan membantu semua, tetapi ada masalah kendala, misalnya Bapak tidak mampu menyiapkan ini, itu. Nah, mungkin kan mereka juga akan tergerak. Oh iya, baik, kita akan bantu ini seperti ini. Nah, itu kan kita ya tetap kita ke kepala sekolahnya atau ke pemimpin kita menyatakan ini seperti apa, ini kita menasihati, tapi kan kita tidak bisa memaksa karena di luar kewenangan kita. Nah, tapi jangan sampai karena orang yang lain tidak amanah kita ikut-ikutan tidak amanah, itu yang tidak benar. Yang penting kan kita sudah melakukan. Itu kan orang akan menilai. Tapi kalau kita ikut-ikutan, orang juga akan menilai bahwa memang kita tidak amanah, meskipun kita bilang kita tidak amanah gara-gara misalnya atasan kita tidak amanah. Nah, situlah tadi amanah itu kan ada antara ilmu dan kebijakan orang yang amanah itu. Nah, kita kan bicara dari sisi kita nih yang dalam sini. Kalau nanti dari sisi kita bagaimana memberi amanah, juga kita harus memberi amanah tentu ke orang yang pinter, yang punya kompetensi, dan orang yang bijak. Kalau kita ngasih amanah ke orang yang tidak, itu berarti kita yang salah sebagai si pemberi amanah. Tapi sekarang kita kan bicaranya sebagai kita penerima amanah. Baik, mungkin ada yang mau memberi masukan, Bu Dede, silakan. Ya, suaranya ya, Bapak atur nuhun, ini kakek Yilja ya, saya jadi kenal dengan kakek. Panggilannya kakek memang ya. Kayak saya biasa dipanggil Oma juga ya. Ya, biar beda sama yang lain, Bu. Kalau dipanggil kalau saya memang sudah Oma, saya cucu saya 3, jadi saya udah dipanggil Oma di mana-mana. Iya. Ya, gini loh, kayak kalau menurut saya ya, kembali lagi ke diri kita ya, kan karena ini sifatnya diskusi ya, kayak kalau saya memandang amanah itu ya mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mulai dari diri kita sendiri, saya berprinsip biarkan saja orang mau menilai apapun, yang penting apapun tugas kita melakukannya dengan amanah. Karena yang harus di dalam prinsip hidup kita sendiri, kita nggak usah perlu penilaian orang lain, tapi kita yang nilai itu adalah Allah. Jadi apa yang kita lakukan, kita harus berusaha seamanah mungkin agar bisa dipertanggungjawabkan. Karena seperti tadi kata kakek Bapak yang satu ya, Bapak siapa? Bilang nggak ada alat peraga, apalagi di sekolah yang lebih rendah kayak saya Pak ya, di SD Pak. Banyak sekali. Kalau mau lihat yang terserah orang mau itu amanah mau enggak. Kalau saya prinsipnya kalau Anda tidak amanah, maka Anda akan menanggung akibatnya sendiri. Saya bilang begitu.
Jadi kalau saya tunjukkan aja buat diri kita pribadi ya kayak bahwa kita mudah-mudahan bisa jadi guru yang amanah, bisa jadi contoh untuk orang-orang di sekeliling kita. Saya dengan jeda waktu, kenapa saya senang di sini kayak jadi curhat dulu ya kayak. Saya senang di sini kenapa? Dengan jeda waktu saya pensiun 8 tahun lagi, mudah-mudahan saya bisa amanah mengembangkan tugas. Kalau memang ini baik buat saya, pasti Tuhan juga akan memberikan izin untuk menjalankan perintah ini dengan baik. Itu menurut saya. Jadi amanah itu harus ada dalam diri kita sendiri. Tunjukkan saja kepada orang lain bahwa kita bisa jalan di sana. Nanti selanjutnya biarkan Allah yang menilai. Itu pendapat saya. Ya, terima kasih Kakek. Baik. Gimana? Ada yang menambahkan? Kayaknya Bu Tere, salam kenal Bu Tere. Bu Tere, selamat malam. Bu Tere, silakan sekalian Bu Tere. Ya, Bu Tere ini sedang sibuk-sibuknya. Iya, biar semangat ya. Ya, silakan Bu Tere. Tadi saya selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Mirza. Salam bahagia untuk semuanya. Tadi saya agak terlambat mengikuti di ujung pangkalnya. Cuma tadi dari ceritanya Pak Rusmana. Belum terlalu lama kok Bu. Belum. Jadi, saya juga mental 2 kali. Amanah itu intinya kan adalah bahwa seseorang yang menerima amanah itu harus menjalankan kompetensi dan kebijaksanaan. Gitu ya, kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu kan berkaitan dengan masalah keadilan dan kezoliman, gitu ya. Itu. Baik, nah, kita coba saya nyorotnya kan dari sisi kita sebagai penerima amanah, kan melihat orang lain yang mendapat amanah. Ya. Silakan. Baik, Pak Mirza, saya nggak mau panggil kakek karena semangatnya masih semangat gitu loh. Semangat dong. Masih muda itu dibilang kakek. Saya nggak pernah manggil kakek, nggak terima saya manggil kakek. Kirain saya bercandaan, kalau saya mah bener sudah oman, Bu Tere. Oh, nggak apa-apa, Bu. Lebih tua dari Bu Ruby. Iya. Baik, saya menanggapi pernyataannya Pak Rusmana yang singkat cerita saya katakan bahwa Pak Rusmana semacam terzolimi gitu ya Pak ya. Seakan-akan bahwasanya atasan itu pilih kasih. Ya. Kalau saya di sini hanya memberikan support aja untuk Pak Rusmana. Bahwa hidup itu tidak selalu seperti gini. Saya mau berbicara tentang puisi saya. Bahwa langit itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi tak selamanya langit itu indah. Ada kalanya dia gelap, ada kalanya sangat cantik. Demikian hidup kita, demikian harapan kita, dan demikian cita kita. Apapun yang kita inginkan, belum tentu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Artinya di sini sebagai pendidik kita harus siap dalam segala kondisi. Jangan sampai kita menyerah pada situasi yang sulit. Karena ketika kita merasa terzolimi, otomatis secara manusiawi kita akan menjadi lemah. Tetapi kita membuat diri kita lemah karena kecewa, itu akan semakin membuat kita tidak produktif. Nah, pada saat kita tidak produktif, maka semuanya akan merugikan diri sendiri. Maka kalau saya di posisi Pak Rusmana, apa yang saya minta tidak dikabulkan, saya usaha sendiri bagaimana caranya. Contoh, saya pernah mau mengadakan seminar. Mengikuti seminar. Mengikuti seminar yang berbayar ya cukup ratusan ribu. Alasan kepala sekolah saya mengatakan tidak ada uang. Baik, kalau tidak ada uang nggak apa-apa. Saya pakai uang sendiri, Bu. Namun bukan masalah uang ternyata. Ya nanti saya beritahu untuk selanjutnya, Bu Tere. Tapi yang namanya kita itu selalu berupaya menjadi guru yang tidak jalan di tempat, upaya apapun kita lakukan dan jalan Tuhan pasti akan memberikan. Ternyata begitu saya hanya telepon satu guru di luar sekolah saya, itu ternyata berbagai tawaran keluar. 1 dihalangi, 5 terbuka. Saya mendapatkan 5 kesempatan langsung. Karena mereka sudah tahu kita seperti apa. Dan kita tidak pernah bermain-main untuk masalah hal yang
sifatnya meningkatkan potensi atau profesional kita sebagai seorang guru yang benar-benar bukan hanya mau jalan di tempat. Demikian Pak Rusmana. Pak Rusmana nggak usah berkecil hati kalau memang apa yang menjadi harapan Pak Rusmana kurang dikabulkan oleh pimpinan. Mungkin kita berpikir positif aja Pak ya. Kita berpikir positif. Mungkin kepala sekolah itu tidak memberikan punya alasan tertentu. Dan kita harus cari tahu kenapa. Kalaupun tidak tahu, kepala sekolah tidak mau memberitahu, ya udahlah. Ini menjadi pembelajaran untuk kita. Berarti kita harus memperbaiki diri lebih baik agar kita dipandang lebih positif. Itu saja kalau saya. Ya, terima kasih Bu Tere. Ya, Tere itu saya ingat penyanyi Tere. Ya, jadi memang kita itu ya tadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah menyalahkan keadaan gitu. Jadi kalau pas kita sebagai penerima amanah, kita jalankan amanah itu semampu kita yang semua yang ada dalam kekuasaan kita. Insya Allah tadi kata Bu Tere, apalagi kalau kita sebagai orang yang berniat kepada Tuhan, ada saja jalannya. Di satu terhambat, 5 terbuka. Kan banyak gitu ya, satu perbuatan kita akan dibalas 10 kebaikan oleh Tuhan dalam ajaran. Ini Pak mungkin sama ya keyakinan dengan saya kan 1-10. Kalau Bu Tere dibuktikan tadi 1-5 jalan terbuka. Artinya apa? Dengan kita menjalankan itu Tuhan dan lingkungan kita tidak akan tutup mata. Tetapi kalau kita ikut serta dengan kondisi itu ya yang akan terpuruk bukan si pimpinan, kan terpuruk karena pimpinan ya udah memang. Tapi dia nanti akan terpuruk ya terpuruk dengan caranya dia juga. Tapi jangan kita ikut-ikutan terpuruk gara-gara kita ikutan. Nah kadang-kadang lagi yang masih muda yang ini kan putus asa gitu. Ngapain saya ngotot harus amanah, yang lain enggak, sehingga lihat di atasnya korupsi kita ikut korupsi. Loh, berarti kita nggak punya pendirian dong. Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan Bu Elmi tadi mau ini. Silakan Bu Elmi atau Bu Maina. Suaranya di ini dulu ya, silakan Bu Elmi. Assalamualaikum kakek. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya, bunda-bunda. Ini bunda emut nih. Salam. Bunda emut nampak nih. Bunda Tere. Halo, selamat malam Bu Elmi. Selamat malam. Akhirnya jumpa juga kita ya. Iya. Sering-sering begini maka sering jumpa kita. Nanti tinggal kopi darat aja deh. Iya. Iya. Aku belum disapa Bu Tere. Walaupun tadi udah terlambat. Alhamdulillahnya teknologi sekarang kan bisa mendekatkan kita, nggak harus. Iya. Sehat kan? Kemana? Iya. Ya, silakan. Ya, halo. Selamat malam. Saya tadi terlambat nih kakek. Masalah Ya, apa amanah nih ya? Masalah yang kita bahas kan adalah masalah amanah. Ya, jadi amanah itu kan adalah terkait dengan kompetensi atau kecakapan dan kebijaksanaan. Jadi kalau kita menerima amanah berarti kita dianggap mempunyai kecakapan terhadap hal yang diamanahkan dan punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini terkait dengan bagaimana kita berlaku adil, ya, berlaku perhatian, empati dan lainnya. Nah, dengan kita mendapat amanah berarti kita kan sudah dipercaya sebagai orang yang mempunyai kompetensi terhadap. Ibu diberikan amanah sebagai guru kelas berapa berarti kan dianggap punya kemampuan dalam itu. Menjadi guru fisika berarti dianggap mampu untuk mengajarkan fisika dan bukan hanya sekedar mengajar tapi juga bijaksana dalam hal-hal yang terkait dengan jabatan sebagai seorang guru. Nah, kita bicara sebagai kita penerima amanah ya, bukan sebagai pemberi amanah. Kalau kita ternyata orang yang kita beri amanah tidak andal, tidak itu berarti kan kesalahan kita. Kita memberikan amanah kepada orang yang tidak punya kompetensi dan tidak punya kebijakan. Kita bicara pada saat ini kan adalah sebagai kita penerima amanah. Baik, silakan Bu Elmi.
tadi Pak Rusmana baik. kan sudah, mungkin yang Pak Rusmana sudah Ibu dengarkan kan apa ininya. Ya. Baik Kakek, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Nah, kalau menurut saya Kek, memang amanah itu seperti yang Kakek sampaikan, adalah sesuatu yang sudah dipercayakan kepada kita untuk kita laksanakan. Nah, kalau kami sebagai guru, tentunya kami harus mendidik anak didik sebaik mungkin. Seperti apapun mereka, tingkah laku mereka seperti apapun. Tapi tugas kita adalah untuk memanusiakan manusia ya Kak. Kalau sebagai kita adalah kita berusaha bagaimana agar anak didik kita ini tadi memang benar-benar jadi manusia gitu yang sempurna, yang terdidik dari segala hal, Ya. Seperti kami yang sering saya keluhkan memang anak-anak di tempat kami adalah anak-anak yang luar biasa, yang berasal dari berbagai keluarga yang broken, keluarga yang tidak harmonis. Akhirnya anak-anak ini tadi terimbas dengan keadaan yang seperti itu. Jadi kami sempat tahun inilah ini kayak sempat rasanya down gitu. Down itu kayak mana? Kami itu merasa diri kami ini tidak berguna di hadapan mereka. Kenapa? Karena mereka itu rasanya tidak mampu lagi kami didik. Kami suruh mereka belajar tidak mau, kemudian ditahan di sekolah sampai siang, sampai sholat zuhur aja itu kayak susahnya luar biasa. Jadi kami tetap berusaha, berupaya bagaimana anak-anak kita ini, yang beberapa orang ini, mereka ini bisa kita didik sehingga kita ini datang ke sekolah tidak cuma merasa hampa begitu. Kita seorang pendidik kan kayak kalau seandainya anak didik yang kita didik ini tidak berhasil, rasanya kecewa dalam diri kita itu luar biasa. Kalau saya seperti itu kayak kecewanya luar biasa. Nah jadi salah satu cara yang kami tempuh setelah beberapa cara, salah satunya menasihati anak ini tadi, tapi tidak berubah. Saya menangis menasihati tidak juga. Kemudian guru-guru yang lain menasihati mereka tidak juga berubah. Akhirnya jalan terakhir, kami panggil orang tuanya satu persatu. Satu-satu, tidak seluruhnya kami panggil secara bersamaan. Tapi bergantian, misalnya hari ini orang tuanya si Anu, dinasihati dulu anaknya di depan orang tuanya. Bagaimana ini? Karena kami di sini rasanya tidak mampu lagi kalau tidak bekerja sama. Sebenarnya kayak di awal-awal kemarin itu, beberapa tahun belakangan, karena kami tahu anak ini juga sudah tidak mampu dididik sama orang tuanya, kami berusaha mendidik sendiri di sekolah. Karena anak ini ketika kita laporkan kepada orang tuanya, kita panggil orang tuanya, nanti tiba di rumah, mereka itu akan mendapatkan kekerasan, katakanlah dimarahi habis-habisan, sampai anak ini nanti minggat pula dari rumah. Nah kami berusaha bagaimana itu tidak terjadi. Makanya kami berusaha mencoba sendiri dulu gitu. Tapi ketika sudah benar-benar tidak mampu, baru kami panggil orang tua mereka. Tapi dengan catatan, besoknya setelah anak ini balik ke sekolah, saya melakukan pendekatan lagi kepada anak. Bagaimana semalam? Bagaimana kemarin? Kamu kena marah nggak sama mamamu di rumah? Kena marah lah, Bu. Saya dipukul, saya dibanting sama bapak segala macam. Jadi saya nggak sampai hati lagi kayak kalau seperti ini berarti kalau seandainya anak ini begini lagi nanti nggak saya panggil lagi deh orang tuanya. Pokoknya kami berusaha, kami aja gitu, kasihan anaknya gitu. Karena memang anaknya ini sebenarnya memang wajar dimarahi seperti itu. Tapi kitanya sebagai guru merasa tidak berhasil mengemban amanah tadi gitu. Nah itu terhadap anak didik. Kemudian kalau terhadap guru-guru sejawat itu kami sering berkomunikasi, tidak pernah kami saling membiarkan kalau seandainya terjadi kesalahan atau kekurangan dalam mendidik anak-anak itu kami bermusyawarah, kayak semuanya bermusyawarah begitu. Kalau dengan karena memang kepala sekolahnya, Bu?
bukan cuman terletak pada diri kepala sekolah, tapi semua gitu kan, kayak kami saling bahu membahu gitu aja. Demikian kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, silakan. Bu Mutmainah tadi mau nambahin atau Bu Leli? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ibu-ibu yang hebat, bapak-bapak yang hebat, bunda-bunda semua. Kalau menurut saya betul apa yang dikatakan Kakak Meida tadi, bahwa namanya amanah itu bersumber dari diri kita. Seperti saya sendiri ketika saya ngajar, kadang ya seperti itu. Mungkin karena saya masih non PNS, ASN, jadi kadang diberi amanah di satu sisi kayak ada apa ya, diboti seperti itu. Lepas kepalanya tapi akhirnya dipegangin kayak gitu sih, apa bahasanya gimana lah kayak gitu. Ya seperti itu. Tapi yang penting kalau menurut saya sih apa yang disampaikan Kakak, penting kita menunjukkan bahwa kita bisa, kita bertanggung jawab dan diberikan oleh atasan kita seperti itu. Hasilnya ya kita pasrahkan, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan amanah yang menjadi tugas seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Bu Nurleli. Baik. Oke Pak Rusmana, mau dikomen lagi sebelum kita lanjutkan? Terima kasih kakek dan bapak-bapak dan ibu guru ya. Tentu gini, kalau menurut saya emang amanah itu kan apa yang dijelaskan kakek itu semua betul dan teman-teman pun betul. Cuman kadang-kadang kan sekolah saya itu membutuhkan bahan untuk praktek untuk menghidupkan mobil itu kan tentu ya kita kalau ada beberapa kompetensi, contohnya kita harus lakukan 4 kompetensi. Kalau salah satu bahan tidak dibelikan, nah berarti kita udah saya akal-akalin ya ternyata itu ya harus bagaimanapun saya harus bicara juga kan. Akhirnya saya pakai trik begini Pak. Itu saya pulangkan nama saya, pulangkan sapam nahan ya, nahan saya pulangkan sana nggak apa-apa. Ditanya sama kepala sekolah, itu kenapa dipulangkan? Bahannya habis, saya bilang, belum dibelanja. Oh gitu caranya. Sudah ini dilaksanakan. Itu trik saya, itu trik saya. Nah berarti amanah itu, ya kan? Amanah apa yang seperti itu kayak gitu loh, ya kan? Nah ini kan kita menguji gitu loh. Kita udah tentu amanah gitu loh. Ya kan? Berarti di balik amanah ini ada apa kan? Ya kan gitu. Iya. Ini karena berarti bisa dimain-mainin kan dengan dia kan, dengan kebijakan itu gitu. Iya, berarti kan yang tidak amanah kan dari dia ya. Iya. Nah, ya jadi makanya kan kita tadi bahas jangan sampai gara-gara pihak lain tidak amanah memicu kita juga ikut tidak amanah. Jadi segala macam upaya tetap kita lakukan untuk kita menjalankan amanah yang bagian kita. Itu kan adalah amanah bagiannya si dalam hal ini kan orang lain yaitu kepala sekolah. Berarti kan dia yang tidak amanah. Itu tentu kita jadi kerja ekstra kan sama amanah kita. Nah, itulah tantangannya kan mungkin dengan tantangan kita tadi itu ya tadi seperti kata Bu Tere, Tuhan itu kan tidak tutup mata aja membalas. Enggak Tuhan orang lain kan. Tuhan tidak tutup mata melalui orang-orang lain. Bu Tere tadi mau ikut itu alasannya nggak ada. Dan sebenarnya kan kita tahu lah kadang-kadang yang megang amanah ini karena dia tidak amanah, dana yang sudah ada itu digunakan ke yang lain. Tapi kan itu tidak membuat alasan kita untuk mundur. Kalau kita mundur berarti kita tidak ada bedanya dengan yang si tidak megang amanah tadi. Baik. Alhamdulillah tuh kayak semua ya bapak-bapak dan teman-teman tuh akhirnya ya sekarang dengan pelajaran ya saya udah biasa dan saya udah semua teratasi sama saya. Amin. Ya. Itulah. Ya. Mungkin itu aja Pak Mirja.
Ya, baik. Ada yang mau nambahin? Kita lanjutkan lagi. Bu Tuti, masih ada yang mau di yang sesi ini? Ada, kita lanjutkan dulu. Ya. Assalamualaikum. Bisa. Lanjut Pak. Ya. Assalamualaikum. Nah, Ahmad. silakan Pak Ahmad, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Selamat datang Pak Ahmad. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, selamat malam. Baik, kita lanjutkan dulu. Nanti kita Boleh, diskusi boleh. lagi. Nah, tadi kita sudah sampai kepada bagaimana tentang kaitan amanah dengan kompetensi. Sekarang adalah bagaimana dalam amanah itu adalah salah satunya selain kompetensi adalah bagaimana kita menjalankan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini terkait dengan keadilan dan kebijaksanaan itu sendiri. Jadi amanah itu saling berkaitan dengan konsepsi keadilan. Kalau kita dalam ajaran Islam dan juga dalam ajaran yang lain, itu kan adil itu bukanlah diukur dari segi kuantitas, namun yang dijadikan ukurannya adalah kebenaran dan kompatibel, ya, dalam bahasa manajemennya. Itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi keadilan itu bukan berarti sama banyak. Kalau kita melihat murid, perhatian kita tidak harus sama banyak baru dinyatakan adil. Tetapi adalah kita tahu terhadap kondisi masing-masing anak. Mungkin kalau anaknya sudah pintar, sudah ini, perhatian kita tidak sebanyak anak-anak yang levelnya lebih di bawah. Nah, jangan dibalik. Karena yang ini anaknya siapa, lalu sering memberikan sesuatu ke kita, itu yang lebih dari, berarti tidak adil. Ya, keadilan itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan anak itu hasilnya sama gitu. Jadi dengan demikian, karena kemampuan anak berbeda-beda, bagaimana kita memperhatikannya sesuai dengan kemampuan anak itu masing-masing. Jadi adil itu bukan diukur dari segi kuantitas, tapi dari sisi kualitasnya, di mana masing-masing anak itu harus mencapai hasil yang optimal. Nah, kebijaksanaan artinya adalah menerima amanah, tidak boleh bertindak tanpa pertimbangan iman, akal sehat, dan kemaslahatan hidup orang banyak. Oleh karena itu, dalam mengemban amanah bukan soal cepat atau lambat, tapi adalah masalah tepat dan kemaslahatan atau kebermanfaatan bagi orang banyak. Nah, sebagai seorang pemimpin, ya, guru itu adalah juga seorang pemimpin, dia memimpin anak-anak muridnya. Seorang pemimpin akan mendapatkan amanah untuk mengatur segala urusan masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya. Dalam hal ini guru yang pimpinnya adalah para murid-muridnya. Nah, oleh karena itu pada diri seorang pemimpin melekat suatu kuasa atau otoritas untuk menentukan kebijakan dan keputusan. Namun demikian, semua harus dijalankan atas dasar iman, akal sehat, dan kemaslahatan. Nah, baik, kita sebelum diskusi lagi tentang kebijaksanaan, tadi adalah tentang kompetensinya. Nah, kita saksikan video ini. Nabi Sulaiman adalah salah seorang putra dari Nabi Daud alaihi salam. Sejak ia berusia 11 tahun, Nabi Sulaiman
sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Sewaktu Nabi Daud menduduki tahta kerajaan Bani Israel, Nabi Sulaiman selalu mendampinginya dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Ia sengaja dibawa oleh Nabi Daud menghadiri sidang peradilan untuk mendampingi dan menyiapkannya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan Nabi Daud memimpin kerajaan. Karena memang Sulaimanlah yang terpandai di antara sesama saudaranya yang lebih tua. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan kewibawaan Nabi Sulaiman terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, 2 orang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara mereka. Salah satu dari mereka mengaku bahwa kebun tanamannya telah dimasuki oleh kambing ternak tetangganya di waktu malam, yang mengakibatkan tanamannya rusak dan mati. Padahal kebun tanaman itu sudah dirawat begitu lama hingga mendekati masa panennya. Tetangga yang diadukannya itu juga mengakui bahwa memang hewan ternaknya lah yang merusak kebun tetangganya itu. Dalam perkara tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemilik kebun yang mengakibatkan tanamannya mati, maka pemilik kambing itu harus menyerahkan binatang ternaknya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menjaga binatang ternaknya. Namun pemilik hewan ternak merasa kurang puas akan keputusan yang dibuat oleh Nabi Daud itu. Nabi Sulaiman juga menganggap keputusan ayahnya kurang tepat. Berkatalah ia kepada Nabi Daud, "Wahai ayahku, mohon maaf sebelumnya. Tapi menurut pertimbanganku, keputusan itu seharusnya berbunyi demikian. Berikanlah hewan ternaknya kepada pemilik kebun yang telah mati tanamannya, dan ia juga dapat mengambil hasilnya untuk keperluannya. Sedangkan kebun yang telah mati itu juga diserahkan kepada pemilik hewan ternak untuk ditanami kembali sampai keadaan asalnya. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya, sehingga tidak ada pihak yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih dari yang seharusnya." Keputusan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang tersebut, dan orang-orang yang menghadiri sidang itu merasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman walaupun masih muda usianya. Tapi ia telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian mengeluarkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang adil dan bijaksana sejak kecil. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman Ya, itu tadi. Jadi bagaimana keadilan dan kebijaksanaan itu tidaklah harus sama dan tidak merugikan salah satu pihak dalam kebijaksanaan kita. Nah, kita juga bagaimana di dalam dunia pendidikan juga dalam menghadapi murid dan menghadapi guru-guru yang lain, bagaimana kita bertindak yang namanya adil itu tidak merugikan salah satu, seperti tadi yang Pak Rusmana itu. Disitulah dilihatkan, tunjukkan bagaimana Bapak kebijaksanaan Bapak terhadap apa yang dilakukan oleh kepala sekolah tadi dalam kapasitas Bapak sebagai sesama guru. Baik, mungkin ada hal yang bisa kita diskusikan tentang kebijaksanaan ini sebagai bagian dari kita sebagai penerima amanah. Ya, Bu Tuti. Ini sudah mulutnya sudah
ininya mic-nya belum dinyalakan, masih mute. Itu Pak, tadi Pak Adi itu yang tadi kayaknya mau komen, kasih kesempatan dulu sama Pak Adi tadi. Ya, mana Pak Adinya? Pak Adi. Assalamualaikum. Nah, Pak Ahmad ke Pak Adi. Pak Ahmad Ya, silakan. Pak Ahmad Sayu. Ya Pak. Pak Ahmad silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Wajahnya buat dong kita Pak. semua. Nah, wajahnya Ini mana kalau Pak? mohon maaf videonya kalau dinyalakan sinyal langsung turun habis ini keluar. Oh iya, baik. Ya. Ya. Ya, mohon maaf sebelumnya video tidak saya nyalakan. Tadi sebetulnya saya sudah masuk dari jam 19.30 kalau tidak salah. Cuma keluar masuk nggak jelas. Ya. Seperti kayaknya Bu Tuti juga tadi, Oma Tuti juga begitu kayaknya itu. Ya, mungkin sinyal di tempat ganti laptop. Ya. Ya. Yang pertama, saya sangat senang bisa ketemu, berjumpa, walaupun bertatap muka jarak jauh. Itu terutama dengan yang paling keren kalau nulis itu dalam satu hari bisa banyak puisi. Ya terus saya kira tadinya itu kayak kakek Merza itu orangnya sudah sepuh begitu, ternyata baru umur 30 tahun kayaknya. Saya jauh lebih tua dari Bu Tuti. Dari bisa berjumpa dengan Bu Tere itu. Dari Om Jai itu saya jauh lebih tua. Dinikmati aja ya Pak. Kalau dari Bu Tere saya lebih muda. Pak Mirja. Ternyata masih seger. Tampak mukanya ternyata jauh lebih muda semuanya. Amin. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan mengenai masalah keadilan. Saya ingat tentang guru saya berkata, ketika yang disebut dengan adil adalah tidak memihak ke kanan maupun ke kiri, yaitu betul-betul tawasud ada di tengah. Itu namanya adil. Untuk menanggapi dari Pak Rusmana, saya mungkin berpikir positif. Ya, artinya karena saya juga sama bekerja di sekolah dan kebetulan juga mungkin ya sekolah dengan satu level ya, artinya itu tingkatnya SMK ya. Karena saya juga orang kejuruan. Ya saya kadang memandangnya berpikir positif saja dengan pimpinan. Karena sama juga di tempat saya, kaprok itu sering mengeluh dan lain sebagainya. Nah, tapi walaupun begitu, karena saya juga pernah menjadi seorang pemimpin di salah satu yayasan dan di satu sekolahan, pernah juga dulu dikomplain seperti itu. Ya, padahal di kepala pimpinan itu isinya mumet. Pusing, semua dana harus dibagi rata. Maksud dibagi rata itu adil untuk keperluan sekolah. Karena yang namanya dana, baik dana itu dari Pemda atau dari orang tua, ya, itu kan sebetulnya ada pos-pos tersendiri. Karena posnya bisa jadi untuk prasarana, untuk ATK dan lain sebagainya. Intinya itu semua ada pos-posnya. Nah, kadang saya dulu berpikir sudah sesuai, tetapi ternyata yang di bawah saya juga banyak yang namanya tidak berani ngomong di depan, tapi ngomongnya di belakang. Begitu juga saya rasakan ketika saya ngajar di sekolah dan sebagai sebagai guru biasa, dari teman-teman juga sering istilahnya itu ngomong di belakang tentang pimpinan. Cuma saya kadang senyum aja dan sekaligus memberi motivasi. Bisa jadi pimpinan itu bukannya tidak adil, tapi mungkin ada pos lain yang lebih penting. Nah, bisa seperti itu. Ya mungkinnya bagi teman-teman guru semuanya itu mengalami seperti itu. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang di perusahaan itu sudah pasti mengalami seperti itu. Tidak mungkin merasa
kalau di dalam pribadi merasa dirinya itu diperlakukan adil atau temannya diperlakukan adil, pasti ada saja kekurangannya. Itu sudah maklum dan sudah wajar. Ya, sudah wajar. Tinggal bagaimana kita menyikapinya secara positif. Itu soal kepemimpinan. Untuk mungkin saya lebih cenderung sikap amanah ini pada konteks yaitu sebagai penerima mandat, yaitu kita sebagai guru mungkin di awal kalau misalkan ASN, PNS sudah ditentukan harinya, kalau misalkan dia bukan ASN atau PNS mungkin sesuai dengan jam kerja, jam kontrak ketika dia awal menerima mandat. Misalkan jamnya 3 hari, mulainya itu jam pertama sampai jam ke-10, artinya si guru terus harus stay. Si guru kalau misalkan DKI, mohon maaf kalau misalkan di DKI itu Ibu yang Bu Elmi yang di Riau, ya itu DKI itu masuknya 6:30 Bu, itu lebih pagi daripada dimanapun. Ya itu 6:30 harus sudah ada di sekolahan. Ya artinya kalau yang rumahnya mohon maaf kayak teman dari Karawang ada yang ngajar di DKI itu berangkat itu sebelum subuh sudah berangkat, mungkin subuhnya ada di kereta. Ya kereta stasiun mampir, dia subuh dulu, habis itu lanjut perjalanan lagi. Itu banyak teman-teman saya itu, kawan-kawan saya yang ngajar di DKI. Begitu juga teman-teman saya yang kira-kira rumahnya ada menggunakan kendaraan pribadi itu berangkat subuh, nanti mampir di pom bensin, sembari ngisi bensin, ya, dia berhenti untuk sholat karena 6:30 itu. Ya 6:30 artinya ketika kita ngomong amanah adalah pada saat awal kita sudah ditentukan jamnya tahun ajaran baru, artinya kita sudah siap. Artinya resikonya sudah tahu bahwa ketika menjadi guru dan ada di jam pertama, kalau di DKI berarti 6:30 harus sudah standby di sekolahan. Biasanya kurang lebihnya itu 5 menit sebelum atau 10 menit sebelum mulai pembelajaran itu harus sudah standby. Berarti kira-kira jam 6:20 itu sudah sampai ke sekolah. Untuk yang sekolah yang masuknya jam 7.00 biasanya jam 6.50 harus sudah sampai. Nah, artinya ketika kita balik lagi kembali ke amanah berarti seorang guru tersebut wajib memenuhi apa yang awal mula ketika awal pembelajaran sudah disepakati. Walaupun bisa jadi kita belum sepakat, tetapi ketika kurikulum biasanya membagi jadwal dan kita tidak ada komplain, tidak ada protes, artinya kita sudah sepakat sebetulnya. Walaupun tidak menyatakan iya atau tidak menyatakan tidak juga. Artinya ketika ada komplain di belakang itu kan berarti kenapa tidak di awal mengatakan seperti itu. Nah, jadi amanah dalam konteks saya itu si guru atau siapapun yang bekerja ketika awal pertama kali bekerja atau kalau misalkan guru itu awal pelajaran baru mendapatkan mandat untuk mengajar di jam yang sudah ditentukan berarti harus siap. Ya, harus siap datang. Yang sekarang menjadi persoalan adalah amanah yang kedua. Ketika kita menjadi guru, apakah di dalam kurikulum itu harus terpenuhi semua apa tidak? Kan begitu. Misal, ketika ngajar di kendaraan, di TKR, itu ada sekitar 1 semester itu 4 KD. Ya, kompetensi dasar. Apakah itu harus terpenuhi atau tidak? Ya, kalau dulu kurikulum 2013 kan itu harus terpenuhi sesuai dengan indikatornya masing-masing. Nah, tapi masalahnya ketika kejadian pas COVID atau Corona kemarin itu kan Mas Menteri itu menggunakan kurikulum yang boleh dipilih. Ya, boleh dipilih. Artinya kompetensi yang dirasa penting untuk diajarkan. Nah, itu sebetulnya sudah meringankan teman-teman guru sebetulnya itu. Itu sebetulnya bagus. Cuma yang
Jadi persoalan kan kemarin itu acara lainnya itu ya yang jadi booming itu. Tapi kalau yang untuk kurikulum itunya sudah bagus. Apa istilahnya, menentukan kebebasan guru, tidak harus memenuhi standar kurikulum yang ada. Misalkan kalau misalkan per semester 4 kompetensi, yang 4 kompetensi. Tapi sekarang kan sudah tidak. Artinya tergantung capaian dari hasil belajarnya siswa. Nah, karena kalau sudah tergantung dari hasil capaiannya siswa, bisa jadi anak itu kemampuan 1 semester cuma menyerap 2 kompetensi dasar. Artinya itulah yang nanti diajarkan. Nah, kalau saya untuk sekarang, untuk saya pribadi, itu lebih cenderung mengajar itu memberikan pembelajaran itu sesuai kemampuan si anak. Misal, kalau misalkan di saya itu memberi tentang servis berkala 10.000. Ketika ada anak yang tidak bisa, nggak saya paksa. Ya, tetapi menggunakan standar penilaian tetap sama, ranknya rank dari 0 sampai 100, cuma nanti digali dari sistem dari kemampuan kognitifnya. Karena bisa jadi anak itu punya kelemahan di power atau tenaga. Nah, dan bisa jadi ketika dia bekerja di bengkel bukan menjadi mekanik, tetapi bisa jadi menjadi resepsionis, sama-sama tetap di bengkel ujungnya. Cuma bedanya dia nanti yang diandalkan adalah pengetahuannya, tetapi kalau yang jadi mekanik adalah power tenaga untuk skillnya. Nah, jadi sebetulnya sama saja. Nah, itu gaya itu sebenarnya kembali lagi ke gaya masing-masing kayaknya. Ya, saya lebih memilih yang seperti itu. Kalau saya pribadi lebih memilih ke situ. Jadi nggak ditekankan ke anak wajib di skill semuanya. Kan kalau di kompetensi skill mungkin Pak Kakek Merza itu yang sudah jadi asesor itu kan mengetahui ya ada namanya dimensi kompetensi skill itu mempunyai 5 kompetensi yang harus dimiliki. Ya, bisa jadi itulah tadi Pak. Iya. Peran kita dalam menjalankan amanah itu ada kebijakan. Jadi kan tadi amanah itu kan 2 hal ya, jadi kompetensi dan kebijakan. Jadi kita punya kecakapan, kemampuan sama kebijakan. Itulah tadi Bapak cukup bijak kan, karena tidak semua anak punya kemampuan fisik yang kuat. Jadi tapi tetap ada fungsinya di dalam sebuah tempat servis itu kan ada yang memang sebagai tenaga untuk ininya ya, sebagai analis, sebagai peneliti, sebagai itu. Jadi kan kalau semuanya powernya kuat terus kan nggak ada yang bisa untuk menerangkan gitu. Jadi itulah fungsinya. Bagaimana kita juga menerima amanah itu harus bijak. Bijak itu berkaitan dengan keadilan. Keadilan itu bukan hanya dari sisi kuantitas, tapi dari sisi hal-hal yang sifatnya juga kualitatif. Baik, yang lain? Bu Ade Suryani, Pak Anif. Kita lanjutkan lagi. Lanjut, Pak. Ya, baik. Nah, yang ketiga berkaitan dengan amanah itu dengan keimanan. Ya tadi dengan kecakapan, ya, kompetensi, dengan kebijakan. Dan juga ternyata berkaitan juga dengan keimanan. Apa yang maksud iman di dalam ini adalah iman itu mengandung 2 makna dasar kata, yaitu pembenaran dan ketenangan hati. Jadi orang yang beriman secara bahasa berarti orang yang membenarkan. Nah, orang yang beriman secara bahasa juga berarti orang yang hatinya tenang dan tentram karena keimanannya. Jadi seorang yang menerima amanah itu harus juga orang yang punya ketenangan. Kalau gerasak gerusuk gitu ya, semuanya ini, ya bagaimana dia bisa mau menjalankan amanahnya. Nah,
kalau kita ambil dalam ajaran Islam ya, dalam ajaran lain itu juga ada, karena saya juga belajar agama lain, bahwa Rasulullah itu bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janjinya. Jadi iman itu kan sangat berkaitan dengan amanah. Bagaimana dikatakan orang beriman jika dia tidak menjalankan amanah? Dan bagaimana orang itu dikatakan dia beragama kalau dia tidak memenuhi janjinya? Jadi kita yang diberi amanah adalah orang yang beriman gitu. Jadi berbahagialah kalau kita mendapatkan suatu amanah, karena orang-orang yang menerima amanah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, ketika kita menjalankan amanah-amanah kepemimpinan, jabatan, kepercayaan sebagai pengurus sesuatu dan lain apapun, nah termasuk kita sebagai guru, jadi bentuknya amanah itu kita jalankan dengan baik. Jadi apapun bentuknya amanah itu harus kita jalankan dengan baik sebagai kita penerima amanah. Maka dengan demikian akan muncul rasa nyaman dan tenang serta adanya kepercayaan bagi orang lain yang memberikan amanah itu kepada kita. Baik, kita sebelum diskusi, ini tadi masalah tadi kan. Kita lihat video berikut ini terkaitan amanah dengan keimanan. Baik, Bapak Ibu, itu tadi dengan hubungan amanah dengan keimanan, ya. Jadi bagaimana kita dapat amanah itu karena kita sebagai orang yang dipercaya. Jadi jangan sia-siakan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Jadi tadi seperti Pak Rusmana. Pak Rusmana dengan ini, dengan segala macam upaya melakukan itu berarti kan ada suatu transfer pahala dari sisi keimanan yang kita anut gitu. Bu Tere melakukan sesuatu kebaikan untuk itu kan akan dicatat sebagai kebaikan saat kita masih hidup di dunia. Jadi amanah itu terkait dengan keimanan yang kita yakinin bahwa kita merupakan orang yang dipercaya. Dan tadi seperti kata Ustadz Somad itu, profesi yang paling ini ya adalah guru, nggak mengenal pensiun meskipun ada usia pensiunnya, tetapi selalu akan dikenang. Kalau kita jadi pejabat, ya saya juga mengalami orang-orang yang dulu kita itu segala macam, ketemu pun cuek aja gitu kan. Tapi kalau kita sebagai yang mengajar, karena saya juga mengajar, itu pasti selalu ingat, wah Pak Merza yang dulu ngajarin saya, kalau nggak saya nggak akan gini-gini. Karena pasti Bu Tere juga, Bu Tuti juga ngalamin ya, kita udah nggak tahu udah itu pas ketemu di kantor dia udah jadi ini pejabat apa, dibilang, kan saya dulu muridnya Bu. Tapi kalau kita cuma jadi pejabat, begitu besok udah nggak jadi pejabat udah langsung nggak kenal, kadang-kadang memang sengaja menghindar, nggak kenal gitu. Nah itulah banyak pejabat menjadi post power syndrome, sementara kalau guru nggak ada post power syndrome-nya gitu. Ya, mungkin ada yang ini mau membahas tadi yang amanah dan keimanan, silakan. Ini dulu. Tere? Gantian, Pak. Karena ada langsung kesorotnya langsung Bu Tere. Silakan. Bu Elmi, Bu Ruby. Ayo teman-teman yang lain. Ya Bu Tere dulu deh mulain. Ya. Bu Tere dulu mulain. Bu Tere tadi udah. Udah tadi. Yang lain yang. Ya Bu Tere, yang Bu lain Tuti siapa udah. mau ngomong? Bu Ruby deh, Bu Ruby. Ya Bu Ruby coba. Bu Elmi mau sampein lagi boleh.
Ya, saya lanjut. Saya Pak. Bu Elmi mau aja kek, tapi nanti yang lain nggak kebagian. Yang lain kan sudah sedang ini, jadi Saya Pak berbagi cerita saya Pak. Boleh ya kan? silakan. Ya. Apa Pak? Saya berbagi cerita tentang tadi amanah dan keimanan ya. Seperti Pak Ustadz Somad tadi bilang ya, kita tuh guru yang pasti akan dikenang walaupun kita sudah pensiun, pasti kita akan diingat sama anak-anak. Jangankan pensiun ya Pak, sekarang saja saya masih ngajar aja. Ada anak-anak yang sudah berhasil menjadi dokter, bahkan ada yang jadi, kemarin itu terakhir saya, sebenarnya saya pengen ketemu sama anak murid saya di, katanya sih manajer pizza ya Pak. Saya beli pizza, saya nggak mesen macam-macam Pak. Saya cuma satu pesan, tapi khusus dikasih banyak. Saya bilang, saya nggak mesen ini. Bu, manajer saya murid SD Ibu, saya sampai, siapa gitu. Ternyata emang itu tadi ya Pak. Pengalaman itu membekas di anak-anak itu, kok masih ingat dengan kita guru ya. Saya aja sampai pengen ketemu, saya mau ketemu deh sama siapa namanya, nggak boleh. Dia langsung, pelayannya itu nyamperin saya, Ibu Bu Tuti ya? Iya, ini Bu dari manajer saya. Saya nggak mesen ini, saya bilang gitu. Enggak, manajer saya dulu murid Ibu katanya waktu SD. Itu pengalaman yang benar-benar saya, sampai anaknya nggak mau ketemu, manajernya nggak mau ketemu, tapi dia begitu terkesan dengan saya ya. Sampai saya, ya Allah, sampaikan salam saya ya. Saya pengen ketemu, kok nggak boleh, kenapa enggak? Pokoknya udah tahu kalau Ibu Bu Tuti gitu. Saya sampai haru loh Pak. Ada murid yang masih ingat kita, walaupun saya bilang nggak usah malu, apa sih kerja begini, apa manajer pizza ya. Tapi dia nggak mau nemuin saya. Sampai saya harus sendiri gitu, ya Allah, sama anak saya. Mah temuin mah, bilang terima kasih. Iya, tapi nggak mau, nggak Bu, Ibu silakan kalau mau pulang katanya. Ini dikasih sama manajer saya. Lalu kan, mungkin dulu dia anak yang nakal, kadang kan kalau anak yang nakal kan nggak mau ketemu. Dulu dijewer Ibu. Itu 2 kali. Satu lagi yang itu juga Pak, dokter juga begitu. Saya sampai gini, ini kok orang ngeliatin saya terus ya, ada apa gitu. Terus dia bilang, Ibu masih ingat saya enggak? Siapa ya? Karena memang ada namanya. Saya kan murid Ibu gitu. Ya Allah, kata saya, ya mungkin Ibu yang lupa karena murid saya banyak ya Pak, 1000 sekian kan. Terus kan wajahnya juga. Ya, wajahnya juga udah berubah kan. Jadi kalau ngajarnya anak-anak kan wajahnya pasti berubah. Mungkin ketika ada omongan kita yang masih melekat di hati mereka ya Pak ya, mereka akan kenang siapa kita gitu. Jadi ada rasa haru dan bangga juga, oh ternyata mereka sudah berhasil. Bahkan kemarin saya juga sempat ini juga ya, anak-anak itu melihat siapa guru yang mereka sayangi, sekarang itu sudah menjadi kebiasaan Pak. Kalau mereka ada yang sudah berhasil, mereka ucuk-ucuk datang ke sekolah, Bu masih ingat gak dengan aku gitu. Siapa ya gitu, karena wajahnya sudah berubah tadi ya. Saya bilang, ya Allah, alhamdulillah kamu sudah berhasil, sudah jadi orang penting nih gitu. Alhamdulillah sih Pak, dari murid-murid saya itu sudah ada yang jadi densus, dokter, polisi ya. Sampai saya di jalan pun nggak kenal, tapi mereka masih kenal. Jadi kembali lagi, apa yang sudah kita terapkan mungkin ya kemarin di SD masih diingat sama mereka. Itu mungkin pengalaman saya ya Pak, dari amanahnya yang sudah saya amanatkan ke mereka. Mereka masih kenal, masih ingat dengan wajah saya. Saya bilang, kalau dia bilang, Ibu tambah gemuk, ya nggak gemuk, karena udah tambah tua, saya bilang gitu. Tapi Ibu sendiri lupa siapa kamu gitu. Kadang saya kemarin juga, ya ampun, saya ceritain ke teman-teman, ayolah kita bisa jadi guru tuh yang bisa dikenang dalam kebaikan. Guru yang selalu diingat dan dinanti-nantikan oleh anak-anak ketika kita juga mau mengajar atau mau ngapain aja, sehingga mereka bisa apa ya Pak, kembali lagi dari hati kita masing-masing. Kalau kita tulus dan ikhlas, itu kita kan tulus dan ikhlas, pasti mantul keikhlasan dan ketulusan itu kepada orang yang kita sampaikan. Jadi itu pasti akan dikenang. Jadi kadang kita tidak, karena memang kita tidak punya maksud dikenang, dan itu akhirnya ya itulah tadi ya, Tuhan itu kan tidak tidur ya, dan sudah mengajarkan bahwa melakukan sesuatu itu lakukanlah dengan ikhlas, bukan hanya pamrih. Bekerja itu kan adalah ibadah ya, dulu ya kita sudah bahas di yang pertemuan sebelumnya bahwa kalau kita jadikan itu ibadah, ya insya Allah dia akan ya namanya ibadah akan ada balasannya. Tapi kalau kita mengharapkan balasan, ya kita cuma dapat gaji gitu. Gaji begitu tanggal gaji sorenya udah habis begitu hari. Wah, kan ada aja perluan keinginan yang harus kita penuhi. Tapi kalau keikhlasan dia tidak hilang, tambah ikhlas dia tambah akan
menabung ikhlas. Iya, iya begitu Pak pengalaman. Jadi apa? Kembali lagi ke kita ya sebagai guru ya. Ayo kita ikhlas mendidik anak-anak kita. Saya sampai bilang ke teman-teman nggak ada loh apa sih zaman sekarang ya. Kok anak masih ingat dengan gurunya sudah berpuluh-puluh tahun tapi mereka masih sadar kalau saya itu guru, saya aja nggak ingat gitu kan. Saya bilang, tadi kemarin saya beli di sini loh. Siapa yang butuh, nggak tahu siapa, tiba-tiba saya dikasih gini, saya sampai haru. Nggak mau nemuin saya. Sampai saya anak saya bengong aja, "Ma, aku nggak mau nemuin mama, nggak mau." Mungkin ya itu kata Bapak tadi, tahu yang pintar, tahu yang nakal ya. Dia nggak mau, pokoknya itu guru saya gitu. Masih diakui. Oh, masih dia di juga depan mungkin saya. tidak mau dilihat keiniannya ya, karena memberikan sesuatu nanti jadi dianggap apa gitu. Mungkin itu juga kita ambil positifnya saja. Positifnya. Baik. Ya, silakan nyalain. Tidak ada, kita lanjut. Ini sampai jam berapa ya Pak? Sampai 9:30 Bu. Oh gitu. Ya 15 menit lagi. Oke. Oke. Kita lanjut sedikit lagi. Itu ada Pak Tamrin mana tuh? Lagi dimatiin tadi ada. Baik. Sebentar. Baik, terakhir adalah amanah itu kaitannya dengan penilaian kinerja. Jadi kalau kita udah lihat amanah itu berkaitan dengan kompetensi kita, amanah itu berkaitan dengan kebijakan, lalu terkaitan dengan keimanan dan terkaitannya dengan penilaian kinerja. Jadi amanah itu akan terimplementasi dalam pekerjaan yang kita lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana amanah telah dijalankan, maka perlu adanya penilaian kinerja. Nah, dalam paradigma Islam pun tentang konsep penilaian kinerja adalah tauhid yang diimplementasikan ke dalam tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi seperti kita bahas itu, ibadah itu bukan hanya sekedar melakukan ibadah-ibadah yang kalau dalam Islam ya hanya sholat, puasa, tetapi semua hal yang kita lakukan untuk kebaikan itu adalah ibadah. Yang akan menjadi manfaat bagi orang banyak itu adalah ibadah. Yang bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan kita itu adalah ibadah. Nah, beberapa ayat yang terkait dalam konsep penilaian kinerja ini adalah bahwa setiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi kita sebagai guru, kita bertanggung jawab, makanya perlu ada evaluasi penilaian. Dan juga disebutkan, dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali pada dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi di sini jangan sampai orang yang melakukan lebih banyak itu tidak mendapatkan penilaian apa-apa. Sementara orang yang hanya berani tampil saja itu mendapatkan penilaian yang lebih tinggi. Itulah makanya perlu ada sistem penilaian. Nah, jadi juga disampaikan bahwa kami menuliskan apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi di dalam dunia manajemen pun dibutuhkan evaluasi atau KPI. Dan sekarang orang bilang ada jejak digitalnya. Gitu. Nah, mari kita lihat dalam video ini. Ini video. Berkuliah di Fakultas Teknologi Pertanian, Ida Lestari, wanita asal Yogyakarta, awalnya tidak bercita-cita sebagai guru. Karena dorongan orang tua lah, Ida akhirnya menyukai dan menikmati menjadi seorang guru. Sebenarnya sih cita-cita saya bukan guru, cuman saya dulu sempat kuliah di teknologi pertanian, mengambil pengolahan hasil pertanian, dan kemudian saran dari orang tua untuk melanjutkan akta 4. Dan kebetulan melanjutkan akta 4 selama 1 tahun,
dan akhirnya bisa menjadi guru, lulus untuk ujian CPNS tahun 2009. Berikutnya lagi, setelah menjalankan tugas sebagai guru, saya sangat menikmati sebagai guru. Sangat senang, sangat bisa memberikan berbagi ilmu kepada siswa-siswa, memberikan motivasi kepada siswa-siswa, serta memberikan motivasi juga kepada teman-teman kita. Mengenai bagaimana kita mengajar di dalam kelas, tentunya setiap guru pasti menghadapi beberapa kesulitan, ya. Terutama bagaimana karakteristik peserta didik di dalam kelas kita harus menguasai sebagai guru. Secara saya pribadi, beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam menjadi guru ini dijadikan sebagai suatu tantangan bagaimana untuk kita mencari solusi terbaik, memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Ketika kita menghadapi atau menemui peserta didik yang mungkin bermasalah, dalam tanda kutip menurut kita bermasalah, kita lakukan pendekatan persuasif, ya kan? Kita memberikan bimbingan mungkin dengan mengajak dia, menanyai dia dengan baik-baik, jadikan dia seperti teman curhat kita. Kemudian ada kalanya itu kita kenali beberapa peserta didik itu harus maaf ke tingkat provinsi, yaitu diantaranya kebetulan di tahun 2013 saya pernah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan oversize training di Melbourne, Australia selama 42 hari, dan kebetulan juga saya menjabat Ketua MGMP tingkat Kota Batam untuk tahun ini. Dan kemarin terakhir di tahun 2017 saya berkesempatan untuk bergabung dalam kegiatan ISD training di Bandung di bawah Siameo Kitab Science. Kemudian untuk ujian tulisnya ada ujian seperti kayak psikotes, kemudian ada ujian tulis tentang IPA, kemudian ada juga tentang presentasi apa karya yang sudah kita buat. Di antaranya adalah tentang penilaian tindakan kelas yang sudah saya laksanakan di dalam sekolah ini. Alhamdulillah, guru kita SMP 29 yaitu Ibu Ida sudah meraih sebagai guru berprestasi. Alhamdulillah, dengan adanya Bu Ida di SMP 29 menjadikan motivasi bagi kami guru di SMP 29 dan sebagai pembangkit motivasi juga pada guru-guru di Kota Batam. Bu Ida dalam berkomunikasi dengan guru-guru dan kami siswa pun dapat memberikan bimbingan. Bu Ida bisa memberikan beradaptasi dengan teman-teman kami. Dengan itu program-program yang dibuat oleh Bu Ida, kami guru sebagai teman akan mendukung program yang direncanakan oleh Bu Ida. Dengan adanya Bu Ida di SMP 29, semoga SMP 29 lebih jaya lagi, lebih bermotivasi lagi guru-gurunya untuk siswa, untuk guru berprestasi berikutnya. Terima kasih. Harapan saya sebagai guru, karena saya juga sebagai guru, tugas kita adalah mengajar di dalam kelas. Namun tidak hanya kita memberikan ilmu aja di dalam kelas, tapi tanggung jawab kita juga menanamkan bagaimana membentuk karakter peserta didik itu bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian mengenai harapan saya kepada peserta didik, ayolah belajar lebih rajin lagi dari sekarang, gunakanlah internet dengan bijak, galilah ilmu sebanyak-banyaknya, karena bukan besok kita memanen, tapi suatu saat lagi kita bakal memanen yang luar biasa. Guru tidak hanya memberikan ilmu saja, tapi juga tanggung jawab membentuk karakter anak didik. Jadi ini tadi contoh untuk bagaimana di tempat kami dulu melakukan penilaian untuk seorang guru. Baik, kita diskusi terakhir sebelum kita nanti masih ada waktu untuk 10 menit lagi. Silakan. Ada lagi yang mau ini
Setelah lihat begitu. Ini ada Pak Tamrin. Assalamualaikum Pak Tamrin. Waalaikumsalam Pak Mirza. Alhamdulillah ketemu di Zoom. Iya. Saya tadi dapat link ini dari Om Jai. Iya. Dr. Wijaya Kesuma, saya lihat ditaruh di WAG kita, di WhatsApp grup Yayasan Pusaka Tamrin Dahlan. Wah, ini bagus juga nih, ada Pak Mirza ini. Iya. Terakhir Pak. kita ketemu di Perpusnas, Pak ya? Iya, Pak. Waktu ulang tahun IPPT ya. Kan Om Jai melakukan tantangan 60 hari menulis setiap hari. Alhamdulillah sudah terlewati 2 hari. Jadi agar kita bersilaturahim terus ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk saling bertukar wawasan. Jadi kan ini guru-guru dari berbagai daerah di Indonesia. Dan kalau saya kan ya enggak seorang gurunya, seorang murid, tapi tempat mengelola sekolah gitu ya, dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Jadi ya inilah, jadi ikut kemarin itu membangun transformasi di sekolah yang saya ikut bina. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa saling tukar wawasan. Mungkin Bapak ada hal yang mau disampaikan, Pak? Selamat malam teman-teman. Ya, saya mau izin agak terlambat. Ya. Jadi saya juga ada tamu, saya tinggalkan dulu. Ya. Memang kita berbahagia berada di komunitas literasi ya. Saya pernah dapat suatu petuah bagus banget dari teman saya bahwa pekerjaan peradaban itu cuma 2 ya. Mungkin Pak Mirza sudah tahu ya. Pekerjaan peradaban itu yang long term, yang panjang itu adalah profesi guru sama profesi penulis. Nah, karena dua profesi ini adalah profesi yang meninggalkan rekam jejak. Ya. Karena kalau guru kan dia punya murid, ya, kemudian muridnya menjadi guru lagi, panjang banget ya. Dan itu tercatat. Ya. Kemudian profesi yang kedua adalah penulis. Seperti kita ini penulis. Kalau penulis kan diupayakan mereka punya buku. Yeah. Bagusnya sebaiknya paling tidak tulisan-tulisan itu dikumpulkan jadi buku. Jadi ini udah hebat betul ya Pak ya, ini guru yang penulis. Kebetulan kita ada di situ, Bapak semuanya penulis juga. Ya, jadi peradaban. Ya, profesi lain juga bagus ya, seperti seorang dokter akan lebih lengkap kalau dia ikut menulis menerbitkan buku. Atau dia mengajar. Ya. Apapun dia insinyur, dia apapun, dia akan lengkap. Karena kalau cuma profesi sekedar dokter, ya rekam jejaknya nggak tercatat gitu kan. Yeah. Nah, saya kalau buka Google, saya tulis Mirza Gamal itu, waduh banyak banget itu rekam jejak literasinya. Ya, jadi situlah makanya kita teman-teman di Yayasan Pusaka Tamrin Dahlan itu kita bersemangat karena itu kita meninggalkan rekam jejak dan panjang sekali Pak. Seperti Buya Hamka kan sudah wafat, bukunya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu sastrawan yang sampai sekarang dibaca orang. Ketika dia salah wafat, 3 hal itu masih kan, ilmu bermanfaat, anak yang mendoakan, kemudian amal jariah itu masih panjang. Oleh karena itu saya senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman di sini. Mohon saya diundang kalau ada apa-apa, mudah-mudahan ya. Ini kan juga banyak nih guru-gurunya sudah ada tulisan 60 hari kan. Iya. Saya akan coba ikut jadi buku ya. Ya, dari tantangan Om Jai ya. Bu Elmi ini yang paling banyak tulisannya, Dede, Tere, nanti bisa dengan Pak Tamrin Dahlan yang menerbitkan. Pak Tamrin Dahlan ini bagus nih menerbitkan tanpa memungut biaya apapun ya. Nanti ya sesuai kesanggupan kita aja untuk membantu. Siap. Ya, karena kan dengan buku itu kan kita bisa juga tawarkan ke orang-orang lain. Jadi nanti biayanya pasti akan tertutup gitu. Iya, betul. Kemarin juga ulang tahun kita kedua, ulang tahun IPTD kedua, kita ngadakan program gitu juga Pak, hanya 40 hari. 40 hari menulis tanpa jeda gitu ya. Kemudian ya teman-teman sudah lewat itu, kita bantu uruskan ISBN-nya, kemudian kita terbitkan buku. Nah, ini tantangan 60 hari ini insya Allah saya akan coba ikut ya. Iya. Nanti Om Jai sudah lagi seleksi, kemarin kan tidak semuanya lewat. Memang 60 hari berbagi kesibukan, tapi yang hadir di sini nih semuanya lewat 60 harinya, Pak. Kita kejar, 60 hari kita kejar. Ya, nanti bersama-sama finishnya 60 hari bersama-sama gitu Pak Mirza. Iya. Saya rasa itu aja dari saya, luar biasa. Terima kasih Pak Tamrin. Terakhir, Ibu-ibu ya, salam kenal, saya Tamrin Dahlan, usia 70 tahun,
pensiunan polisi, bekerja Ini kan sebagai dosen Pak dan Tamrin ini polisi, guru, dan penulis. salam kenal. Sama. Ya. Sudah ada yang kenal. Sehat Pak, sehat selalu ya. Ya, siap. Makasih Bu. Ya. Ya. Baik, ada lagi sebelum kita tutup Pak. Ini masih ada? Terima kasih Pak Haji Tamrin. Ya, Om Jai. Om Jai mau ulang Saya tahun itu, sinyalnya 20 lemah Oktober. nih, jadi nggak bisa buka kamera ini. Ya. Makasih banyak Pak Haji. Ya, nanti 28 Oktober kita Zoom meeting dengan Om Jai ulang tahun yang ke-50 tahun. Luar biasa. Blogger nasional. Masih muda ternyata Om Jai. Masih muda. Tapi usia literasinya lebih tua dari kita, Pak. Iya. Iya. Makanya saya di dalam itu saya Om Jai itu jauh lebih muda dari saya, tapi saya banyak berguru karena jauh lebih literasinya. Iya. Baik, kalau tidak ada lagi, Pak, karena punten, sudah. Pak, punten, sebelum ditutup Iya. saya tanya satu lagi. Itu nanti hasil tulisan kita mau dibukukan. Iya. Mau dibukukan, gimana tuh Pak ceritanya Pak? Ya itu nanti kan diseleksi masing-masing Bu, itu nanti dengan Om Jai dan Pak Tamrin bisa ini, jadi tentu biar nggak ngacak gitu itunya kan 60 hari yang itunya apa yang diinikan ininya nanti setelah Om Jai selesai dengan proyek bukunya kan satu-satu mungkin siapa dulu nanti kan dipilih siapa yang paling bagus, yang paling siap dari itu nanti yang lainnya gimana. Tapi berdasarkan pengalaman, apakah memang yang sudah kalau sudah selesai itu pasti dijadikan satu buku gitu Pak? Ya tadi tergantung itu bukan tulisannya itu ya nanti kan ada kriteria-kriterianya kan tentu. Saya bantu jawab ya kakek. Ya silakan. Jadi Ibu kumpulin aja Ibu di Word tulisannya. Saya udah ngaco. Nanti sempatkan untuk ngedit. Kalau sudah jadi kirim ke Pak Haji Tamrin Dahlan. Bisa juga Om Jai, kalau boleh saran teman-teman, nulis setiap hari itu bisa juga diposting, bisa di Kompasiana, bisa di PTD, bisa di mana-mana, agar tulisan itu setiap hari ada tuh di media sosial kan, karena di share itu kan akan dibaca orang, diberikan komen, diberikan apa, sehingga otomatis. Ada Pak, ini kan 60 hari ini nulisnya di Kompasiana. Oh boleh di Kompasiana. Ya, jadi nanti kan tinggal ngasih linknya, misalnya Bu Dede kan ada link Bu Dede. Kalau jadi diambil di sana. Tapi kalau misalnya mau diedit lagi, dijadiin satu seri tulisannya 60 itu kan. Nanti kita bantu untuk menerbitkan, untuk ber-ISBN. Iya. Tapi kalau ada yang nggak cocok, misalkan saya nggak cocok nih sama yang hari ke-15 atau ke hari ke-16 gitu, bisa diganti, nggak bisa ya? Bisa diatur Bu. Oh bisa diatur. Ya maaf ya Om, kan nanya boleh ya. Pokoknya bisa diatur. Oh gitu. Ya baik-baik. Terima kasih. Semoga lancar ya Om. Ya sok mangga. Ya ada yang lain sebelum ditutup? Kalau tidak ada, saya serahkan kembali ke Om Jai. Ya, teman-teman, alhamdulillah nggak kerasa ya. 2 jam kita bertemu di dunia maya. Makasih Kakek Merza yang sudah memberikan ilmunya pada kita. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya ya. Sehat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya Om. Terima kasih. Ya. Sampai bertemu lagi. Mudah-mudahan silaturahim akan berhenti sampai. Terima kasih Pak Merza, Ibu Elmi, Ibu Lili, Ibu Tere. Bu Dede, Bu Ade. Salam terima kasih juga Tere, untuk semua. Terima kasih ya. Terima Salam kasih kenal Bu Tere. Sama-sama Salam Bu sehat Dede. semuanya. Salam semua, alhamdulillah. Yang paling jauh dari Riau berarti ini ya? Iya, dari Riau. Bu Elmi ya. Ada Ibu Elmi Riau. Pakan baru Bu ya. Pakan baru. Dari Duri ya Bu ya.
Sampai ketemu lagi ya. Saya izin live ya. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi. Have a nice day. Have a nice day. Sampai jumpa kembali. Salam kenal untuk Pak Tamrin Dahlan. Kenal Bu, ya selamat. Ini dari Bangka, kalau Bu Tere dari Bangka. Oh Bangka, ya. Iya. Iya. Pangkal Pinang. Alhamdulillah. Bangka Belitung, hebat. Iya betul. Nanti bisa kontak-kontak lagi Bu, karena kita ada grup komunitas penulis. Pak Tamrin Dahlan ada di grup tantangan Om J nggak ya? Saya akan masuk nanti. Tantangannya 60 hari Bu ya. Tolong saya di-invite aja kalau ada grupnya. Boleh, nanti saya gabungin Pak. Di-invite ya Om J ya. Saya pagi. Saya akan menulis setiap hari. Oh gitu. Temanya bebas Om J ya? Iya. Ya. Siap Om J. Tolong saya di-invite nanti. Ini tantangan itu ya harus kita kerjakan satu hari, one day, one posting gitu. Siap. Makasih, selamat malam, sampai ketemu Pak Mirza. Ya, selamat malam Pak Tamrin. Sehat semua. Ya, Pak Mirza, Bu Elmi, Bu Ruby, Pak Ahmad. Ya, siap. Terima kasih banyak ilmunya Kakek. Makasih Bu Elmi, sampai ketemu lagi. Iya, selamat malam Pak Mirza. Tetap saling kunjung ke berandanya ya. Iya, Pak Mirza. Tetap. Aduh. Jaga kesehatan selalu. Ulasan Pak Mirza tuh luar biasa. Kadang-kadang di luar kemampuan saya. Penampilan seperti umur 50 tahun ini. Kakek, kata Bunda Tere, dia perlu berhari-hari untuk memahami tulisan kakek itu bacanya. Ya kan nggak harus sampai segitu kalau mau Iya. dipahami. Tapi minimal kan dibaca. Gak bisa sekali baca, tulisan kakek itu luar biasa katanya. Iya, Pak Mirza, mohon maaf. Saya itu kan orangnya gimana ya, nggak bisa nangkep langsung mentah-mentah gitu loh. Saya jadi harus melihat lebih dalam baru bisa berkomen. Jadi kalau misalnya, kalau puisi kan hanya sepintas gitu kita bisa langsung tangkap. Tapi kalau ulasan Pak Mirza kan biasa menurut saya. Tulisan Pak Ahmad juga belakangan ini luar biasa, Pak Junjung, dan banyak teman lain yang luar biasa. Salut melihatnya. Dan saya apabila suruh berkomen langsung, jujur, saya belum sanggup apabila saya tidak membuka hal-hal yang lain yang di dalamnya saya tidak mengerti. Karena kebetulan tulisan Pak Mirza itu bukan yang saya geluti. Karena saya perhatikan tulisan Pak Mirza itu terkait dengan ekonomi, bukan politik ya. Kalau politik saya kurang tertarik karena saya tidak mengerti. Tapi kalau ekonomi, meskipun saya tidak terlalu mendalami, saya mencoba untuk menyelam. Saya juga berhenti untuk di politik karena tidak banyak yang tidak sesuai dengan hati nurani. Ya, kalau bicara soal politik, Pak Ahmad biasanya ya. Iya. Saya agak bingung bicara soal politik karena memang saya bukan orang politik. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi kita di lain kesempatan. Mudah-mudahan ini jadi sampai jumpa. Selamat malam untuk semua yang lain lagi. Ya. Salam literasi. Salam literasi. Literasi. Iya. Sampai ketemu. Selamat malam, izin live ya. Ya, silakan. Mana ini? Live ya.